Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masudia. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 tentang kerjasama di lingkungan rumah. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang kerjasama di sekolah dan di dalam kelas, maka pagi ini kita membahas tentang kerjasama di lingkungan rumah. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama di lingkungan rumah diantaranya yang pertama yaitu kegiatan berkeliling lingkungan di malam hari atau yang biasa disebut dengan ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Ronda juga biasa dikenal dengan Siskamling atau singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Di sini ada tempat pos rondanya, mereka berkumpul di pos ronda, para masyarakat yang bertugas keliling itu berkumpul di pos ronda, kemudian berkeliling kampung. Yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga adalah yang pertama membersihkan sampah yang menyumbat selokan agar tidak terjadi banjir dan tidak menjadi sarang penyakit. Yang kedua, memperbaiki jalan. Jika ada jalan kampung yang rusak, itu mereka bekerja sama untuk memperbaiki. Yang ketiga, memperindah taman. Biasanya warga yang kebetulan berhalangan tidak ikut kerja bakti, mereka membantu dengan cara memberikan konsumsi makanan, minuman, atau biasanya juga para ibu dan para remaja yang memberikan konsumsi. Jadi bapak-bapaknya kerja bakti, ibu-ibunya memberikan makanan. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada para warga. Mereka juga biasanya mendirikan posko-posko bantuan, dapur umum, dan lain-lain untuk memasok kebutuhan para warga yang mengalami musibah. Selanjutnya, persiapan hari kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Kerjasama dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati umat seagama dan beda agama. Jadi seagama, satu agama, misalnya antar agama Islam, satu agama Islam, mereka kan kadang ada yang berbeda paham, mana ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, tapi masih tetap seagama, yaitu agama Islam. Dan yang beda agama, misalnya Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Yang kedua, menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan beda agama. Jadi lembaganya juga dihormati, misalnya lembaga keagamaan yang seperti tadi, lembaga keagamaan NU, lembaga keagamaan Muhammadiyah, dan yang beda agama. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Setiap umat beragama memiliki hak dan kewajibannya, diantaranya menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, sikap yang harus dihindari dalam menjalin kerjasama di masyarakat. Yang pertama, merasa dirinya yang paling benar. Kalau kita merasa diri kita paling benar, pasti kita tidak akan mau menerima pendapat dari orang lain. Dan itu akan menimbulkan perpecahan.
Yang kedua, individualis atau mementingkan kepentingan sendiri. Tidak mau kerjasama tapi hanya mau mengerjakan di sekitar rumahnya saja. Kalau di sekitar rumah orang lain dia tidak mau. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, eksklusivisme atau memisahkan diri dari masyarakat dan menganggap dirinya berbeda dari masyarakat umum. Misalnya, merasa dia lebih kaya. Jadi dia tidak mau bergabung dengan orang yang lain yang keadaannya lebih di bawah dia, atau merasa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Kemudian dia tidak mau berbaur dengan orang-orang lain dalam kerja bakti dan seterusnya. Untuk tugas hari ini mengerjakan LKS tematik tema 1 evaluasi, subtema 2 muatan PPKN halaman 86 sampai 87 isinya saja. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Saya akhiri dulu. Terima kasih, tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.